Latar belakang Perang Pardi. Awalnya Perang Pardi merupakan perang agama antara kaum adat dan ulama. Namun pada perkembangan selanjutnya terjadi perlawanan bersama kaum ulama dan kaum adat melawan penjajah Belanda. Kaum ulama Pardi mengisyaratkan kepada kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti perjudian, sambung ayam, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Akibat masalah tersebut, akhirnya dilakukan sebuah perlindungan antara kedua kaum tersebut. Namun perlindungan untuk menyelesaikan masalah ini menemui jalan buntu, akhirnya perang pun tidak dapat dihindarkan. Latar belakang Perang Padri diawali dengan kepulangan 3 orang haji dari Mekah pada tahun 1803. Ketiga tokoh tersebut bernama Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumaning. Setelah pulang dari ibadah haji, ketiga tokoh ini berkeinginan untuk memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat kerajaan Minangkabau. Keinginan ketiga tokoh ini kemudian didukung oleh Tuanku Non Renceh beserta ulama lain di Minangkabau dalam kelompok bernama Harimau Nan Salapan. Keinginan tersebut selanjutnya direalisasikan dengan mengajak yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk menghapuskan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan agama melalui sebuah perundingan. Tapi perundingan gagal sehingga terjadi pergolakan di kerajaan Paguruyung. Perang Padri. Setelah perundingan gagal mencapai kata sepakat, perang kemudian pecah. Tepat pada tahun 1815, kaum ulama di bawah Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung. Akibat serangan ini, Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri, menyingkir dari ibu kota kerajaan Pagaruyung. Serangan ini dibuktikan dengan catatan Raffles, tokoh Inggris yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada 1818. Dalam catatannya dijelaskan mengenai kondisi kerajaan yang tinggi, sisa-sisa istana setelah dibakar hangus akibat serangan. Perang melawan kaum adat merupakan jilid pertama. Perang kemudian kembali terjadi, kali ini melawan Belanda. Setelah menyingkir dari kerajaan, kemudian pada tanggal 21 Februari 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Di bawah Sultan Tangkal Alam Banggar, kaum adat membuat sebuah perjanjian dengan pihak Belanda. Dalam perjanjian ini, Belanda menganggap bahwa kerajaan Pagaruyung telah menyerah kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada periode kedua ini, pihak Belanda berusaha melawan kaum Padri yang telah menguasai kerajaan Pagaruyung. Serangan berlangsung di Simawang dan Sulit Air pada tanggal 8 Desember 1821. Akibat serangan ini, kaum Padri berhasil dipukul mundur oleh Belanda dari Pagaruyung tepat pada tanggal 4 Maret 1822. Kaum Padri kemudian bertahan di daerah Lintau sambil menyusun strategi untuk melawan Belanda. Sementara itu, Belanda membangun sebuah benteng untuk mempertahankan kedudukannya. Benteng tersebut bernama Fort Van der Capellen di bawah pimpinan Tuanku Non Renceh. Kaum Padri berusaha melawan Belanda pada bulan September 1822. Pasukan Belanda kewalahan menghadapi serangan ini, akhirnya mundur di daerah Batu Sangkar. Tokoh-tokoh pada perang saudara itu, kaum Padri dipimpin oleh beberapa tokoh, yaitu Tuanku Non Renceh, Tuanku Pesaman, Tuanku Rau, Tuanku Tan Busai, Tuanku Lintau, Tuanku Masyangan, Tuanku Panesikek, dan Tuanku Barumun. 8 tokoh itu lebih dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Dampak perang. Perang Padri berlangsung selama 20 tahun 1800 sampai 1821. Berikut adalah dampak perang Padri. Jatuhnya korban dari orang Minangkabau dan Batak Mandailing. Jatuhnya kerajaan Pagaruyung ke tangan Belanda. Tuanku Iman Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Lahirnya persatuan pemimpin tradisional dan agama. Tempuran yang berlangsung kemudian tidak menemui titik terang dalam hal penyelesaiannya. Tuanku Iman Bonjol kemudian menerima surat tawaran berunding oleh residen di Padang. Tawaran ini kemudian disanggupi oleh Iman Bonjol. Perundingan dilakukan tidak lebih dari 14 hari. Bendera putih akhirnya dikibarkan. Tuanku Iman Bonjol kemudian diminta datang ke tempat perundingan, tepatnya di Palupu, tanpa membawa senjata.